Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yolanda Septiana, Prodi Informatika akan mereview jurnal internasional dan juga jurnal nasional. Yang pertama, jurnal internasional yang berjudul Prediksi Gangguan Jiwa Terkait Pengangguran Menggunakan Penambangan Data. Volume 177, halaman 556 sampai 561, tahun 2020, penulis Karina Diana Kristina Nito dan Antonio Abelha Jose Masado, tanggal review 20 Oktober 2021. Latar belakang penyakit mental menjadi perhatian akhir-akhir ini, mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia dan di semua jenis usia. Artikel ini bertujuan untuk memprediksi penyakit mental dan menemukan hubungan dengan pengangguran serta kemungkinan penyebab lain di balik penyakit tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, proses data mining dilakukan menggunakan metodologi Cross-Industry Standard Process for Data Mining dan perangkat lunak Rapid Miner Studio. Pada akhirnya, hasilnya dianggap menjanjikan karena semua metrik evaluasi yaitu akurasi, sensitivitas, dan spesifitas di atas 90%. Studi ini juga memungkinkan pada akhirnya untuk mengidentifikasi satu faktor yang terkait dengan prediksi penyakit mental. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mencari arsitektur yang cocok dan pengetahuan yang signifikan untuk membantu dan mencari tahu faktor-faktor terpenting dalam keberhasilan antara beberapa model yang diujikan dengan sebuah data kelulusan mahasiswa yang sangat kompleks yang dapat meningkatkan sistem peringatan dini dengan memperkirakan keberhasilan akademik mahasiswa di masa yang akan datang. Permasalahan dari kelemahan dan kelebihan ketiga metode yaitu NN, DT, dan SVM maka dapat menjadi sebuah masalah dalam mencari arsitektur yang cocok dan bobot jaringan yang sesuai untuk sebuah model keputusan dan memprediksi kelulusan mahasiswa yang sangat kompleks. Metode penelitian yang kami lakukan adalah penelitian eksperimen dengan mengkomparasi dan mengevaluasi dari ketiga model NN, DT, dan SVM untuk mengetahui ketiga model manakah yang memiliki akurasi yang paling tinggi. Yang selanjutnya, metode penelitian. Data yang dikumpulkan dan diuji adalah data primer dengan data kelulusan mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Indonesia. Dengan data tersebut, kami melakukan pengolahan data awal yang berupa sumber data yang dirandom dan pembentukan variabel seperti jenis kelamin, jurusan SLTA, asal SLTA, IPK 1, IPK 2, IPK semester 3, IPK 3, IPK semester 4, dan sampai seterusnya. Data tersebut yang diperoleh sebanyak 9 atribut prediktor dan satu atribut tujuan yaitu lulus tepat waktu atau tidak. Dari data tersebut dilakukan uji dan eksperimen dengan metode dan model yang diusulkan. Yang selanjutnya hasil penelitian. Setelah diuji dan dieksperimen dari ketiga model tersebut akan komparasi tingkat akurasinya untuk mengetahui model manakah yang paling tinggi akurasinya. Dari hasil yang diuji maka terpilih model yang memiliki akurasi paling tinggi. Dari hasil uji coba dengan ketiga model maka didapatkan hasil yang diperoleh dibandingkan halaman validasi dengan akurasi recall, precision, dan UAC. Yang kedua, review jurnal nasional yang berjudul Prediction of Student Graduation Time Using the Best Algorithm. Volume 02, halaman 01 sampai 09, tahun 2019, penulis Ferry Rianto, Abdul Hamid, dan Ridwansyah. Tanggal review 2 Oktober 2021. Yang selanjutnya latar belakang. Data mining memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan yang dapat membantu lembaga pendidikan dalam memprediksi dan mengambil keputusan berkaitan dengan status akademik siswa. Dalam memprediksi keberhasilan siswa dalam masa depan, diperlukan suatu model yang dapat memprediksi dengan baik. Pohon keputusan model adalah model keputusan yang dapat memprediksi dengan jelas tetapi memiliki kerugian karena tidak dapat menampung data yang besar. Hasil yang timbul dari penelitian ini memberikan referensi penting
bahan perencanaan kesuksesan dan masa depan mahasiswa dan dosen sejak dini dengan peringatan kepada siswa di masa depan. Tujuan penelitian adalah untuk mencari arsitektur yang cocok dan pengetahuan yang signifikan untuk membantu dan mencari tahu faktor-faktor terpenting dalam keberhasilan antara beberapa model yang diujikan dengan sebuah data kelulusan mahasiswa yang sangat kompleks, yang dapat meningkatkan sistem peringatan dini dengan memperkirakan keberhasilan akademik mahasiswa di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, permasalahan. Dari kelemahan dan kelebihan ketiga metode, yaitu NN, DT, dan SVM, maka dapat menjadi sebuah permasalahan dalam mencari arsitektur yang cocok dan bobot jaringan yang sesuai untuk sebuah model keputusan dalam memprediksi kelulusan mahasiswa yang sangat kompleks. Selanjutnya yaitu metode. Setelah diuji dan dieksperimen dari ketiga model tersebut, akan dikomparasi tingkat akuransinya untuk mengetahui model manakah yang paling tinggi akuransinya. Dari hasil yang diuji, maka terpilihlah model yang memiliki akuransi paling tinggi. Hasil penelitian. Dari hasil uji coba yang ketiga model, maka didapatkan hasil yang diperoleh dibandingkan dalam hal validasi dengan akuransi, recall, production, dan avasi. Dari hasil tersebut, maka akuransi yang tinggi ialah menjadi model yang terpilih. Maka dengan menguji dari ketiga model tersebut, metode yang cocok untuk menguji data kelulusan mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penelitian.